Hadirin sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa informasi yang barangkali ini bukan tausiah, tapi hanyalah berbagi informasi kepada kita semua. Mudah-mudahan informasi ini menjadi sebuah iktibar dan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang pertama, kami ingin mengutip sebuah pernyataan dari seorang guru Australia, meskipun sumbernya bukanlah dari seorang muslim yang seiman dengan kita, tapi dalam prinsip-prinsip kebaikan kita diajarkan unzur maqala wala tanzur man qala. Kalau itu kebaikan, tentu walaupun sumbernya yang tidak seiman dengan kita, yang sumbernya bukan dari kalangan orang muslim, tapi itu tetap menjadi sebuah prinsip-prinsip kebajikan. Apa kata guru Australia tersebut? Beliau menyatakan bahwa kami tidak khawatir jika anak-anak yang duduk pada sekolah dasar saat ini mereka tidak pandai matematika. Yang kami khawatir adalah anak-anak yang sedang duduk pada bangku sekolah dasar sekarang ini adalah mereka yang tidak memiliki karakteristik yang baik. Mereka yang tidak pandai mengantri. Kata-kata mengantri adalah sesuatu yang mungkin dalam ucapan sangat ringan sekali, sangat mudah sekali, tapi sesungguhnya inilah sebuah karakter yang sangat sulit sekali tentunya ketika diimplementasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada hal yang menarik sekali di dalam ucapan seorang guru tersebut adalah bahwa di mana pendidikan mereka itu menempatkan pendidikan karakter itu adalah pada tempat yang sangat penting sekali, menjadi sebuah fondasi yang sangat mendasar sekali di dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan. 8 tahun yang lalu di dalam dunia pendidikan kita juga telah mengajarkan, telah menempatkan pendidikan karakter itu pada posisi yang sangat penting sekali. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji, saya kira. Di tahun 2017 terkait dengan pendidikan karakter, saya pernah melakukan sebuah penelitian di 17 kabupaten kota dalam provinsi Aceh, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Informannya adalah para guru-guru pendidikan agama yang mengajar di SMA menengah atas. Dari sejumlah informan yang pernah saya wawancarai, rata-rata mereka menyatakan bahwa generasi muda atau mereka-mereka yang sekarang sedang duduk di bangku sekolah menengah atas memiliki persoalan dengan karakter. Salah satunya adalah persoalan karakter yang terkait dengan nilai-nilai religiusitas, terkait dengan tanggung jawab, terkait dengan disiplin, terkait dengan toleransi. Masih banyak sekali persoalan-persoalan yang menjadi masalah di dalam dunia pendidikan kita. Nah, padahal kita ketahui bahwa mereka-mereka itu adalah merupakan sebuah harapan. Mereka adalah merupakan sebuah generasi di masa yang akan datang, baik generasi yang akan mengembangkan
ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keislaman maupun yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang non-keislaman. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Samuel. Samuel ini adalah salah satu penasehat politik terkemuka bagi pemerintah Amerika Serikat. Beliau menulis dalam sebuah bukunya yang berjudul The Clash of Civilization, ada benturan peradaban. Buku ini adalah ditulis sekitar tahun 1996. Apa kata beliau? Apabila Indonesia dan Malaysia mengembangkan potensi ekonominya dengan baik, maka Malaysia dan Indonesia akan menjadi model bagi pengembangan Islam di Asia. Tesis yang kedua beliau nyatakan adalah jumlah populasi generasi yang sekarang ada pada sekolah menengah atas itu adalah sebuah kekuatan bagi kebangkitan Islam. Itu dua tesis yang pernah disampaikan oleh Samuel dalam bukunya. Di referensi yang lain dinyatakan bahwa ada sebuah buku yang ditulis oleh para profesor, teringat saya ada sekitar 7 profesor yang menulis sebuah buku berjudul Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Dua tesis yang saya ingat dalam buku itu, yang pertama adalah Islam akan bangkit di Asia Tenggara melalui Indonesia dan Malaysia. Malaysia dan Indonesia akan menjadi obor kebangkitan Islam di dunia. Analisis yang diberikan adalah yang pertama bahwa populasi Muslim di dua negara itu adalah menunduki pada angka yang sangat besar sekali. Yang kedua, analisis yang diberikan adalah bahwa persoalan-persoalan keagamaan atau persoalan-persoalan khilafiyah yang terjadi di Indonesia maupun di Malaysia hanyalah ada pada persoalan-persoalan khilafiyah atau pada persoalan-persoalan furu'iyah. Dua persoalan ini tentu tidak memberi dampak yang begitu negatif bagi perpecahan di kalangan Muslim di dua negara ini. Ini adalah menjadi sebuah kekuatan yang menurut para penulis buku itu adalah proses kebangkitan Islam. Di sisi lain juga banyak tokoh-tokoh dan cendekiawan-cendekiawan yang menulis bahwa sentral kebangkitan sebuah peradaban itu adalah agama. Salah satunya adalah Bernard Lewis. Dia menuliskan sebuah istilah untuk peradaban barat, Christian Civilization. Artinya peradaban Kristen. Ini adalah menunjukkan sebuah data bahwa di mana agama adalah menjadi sebuah landasan bagi lahirnya sebuah peradaban yang baik di masa yang akan datang. Beberapa data yang telah kami sampaikan, apa intibar yang mungkin bisa kita petik dari sumber tersebut. Yang pertama, bahwa membangun sebuah peradaban itu tidak boleh luput daripada agama, tidak boleh meninggalkan agama, tidak boleh menyampingkan agama.
Karena banyak teks sesungguhnya dalam Al-Quran itu mengajarkan kepada kita bahwa dimensi kehidupan kita itu di samping kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya kira Islam mengajarkan kita dua dimensi yang kedua-duanya itu adalah menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi manusia. Oleh karena itu, membangun sebuah peradaban tentu tidak bisa mengesampingkan agama. Yang kedua, iktibar yang bisa kita ambil bahwa untuk membangun sebuah peradaban yang gemilang di masa yang akan datang, tentu kita harus mempersiapkan generasi muda yang kuat. Kuat secara fisik tentunya, kuat juga dengan ilmu pengetahuan. Sumber di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa generasi muda, khususnya di tengah-tengah masyarakat Aceh atau masyarakat Provinsi Aceh, yang menunjukkan bahwa lemahnya karakteristik yang dialami oleh generasi kita tentu menjadi sebuah ancaman, tantangan bagi kita untuk memperbaiki bagaimana generasi di masa yang akan datang itu memiliki nilai-nilai karakter yang baik. Karena mereka adalah merupakan sebuah kekuatan menurut Samuel. Nah, yang ketiga adalah bahwa membangun sebuah peradaban itu harus dimulai dari menanamkan nilai-nilai karakter yang baik. Nilai-nilai karakter itu tentu banyak sekali. Toleransi, kasih sayang, tanggung jawab, religius, peduli, dan seterusnya. Nilai-nilai karakter inilah yang kemudian menjadi kekuatan bagi generasi muda untuk menempatkan dirinya pada persaingan era global ini. Apalagi sekarang bahwa kita berada pada sebuah era society 5.0. Era ini menghendaki bahwa adanya keberagaman, tidak menghendaki adanya keseragaman. Kalau di era industri 4.0 tentu mengharapkan ada sebuahnya keseragaman, tapi di era ini menghendaki adanya keberagaman. Keberagaman ini adalah bagaimana kemudian setiap kita bisa melakukan interaksi dengan berbagai sumber, dengan berbagai kalangan, dengan berbagai etnis, dan dengan berbagai agama. Karakter adalah merupakan satu kekuatan yang memungkinkan kita bisa eksis di dalam kehidupan era society 5.0 ini. Karena banyak hasil-hasil riset menunjukkan bahwa kesuksesan seorang itu tidak ditentukan oleh IQ. 80% lebih dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. 1400 tahun yang lalu Nabi telah berpesan kepada kita, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak, bahwasanya Rasul itu diutuskan adalah untuk memperbaiki budi pekerti, memperbaiki akhlak manusia. Allah juga akan menempatkan sisi yang sangat tinggi sekali bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Teks Al-Quran menyatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, Allah akan menempatkan orang-orang yang berilmu itu pada posisi yang tinggi. Iya, benar. Tapi akan bertahan pada posisi yang tinggi itu jika seseorang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dengan demikian, tepatlah kata Nabi bahwa akhlak itu adalah menjadi suatu yang fundamental sekali, yang kemudian itu perlu dikembangkan
di masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Al-Bukhari, Nabi pernah berkata, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya dengan tempat dudukku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tentu pernyataan Nabi ini adalah sebuah inspirasi bagi kita di dalam membangun sebuah peradaban di masa yang akan datang. Akhirnya kami ingin menyampaikan sebuah pesan Nabi, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang-orang yang bertambah ilmunya tapi tidak semakin terpetunjuk dengan ilmunya, tentu dia tidak semakin dekat dengan Tuhan, tapi dia semakin jauh dengan Tuhan. Karakter adalah merupakan sebuah habit dari ilmu pengetahuan. Jika orang telah meyakini sesuatu, mengetahui sesuatu dan meyakini sesuatu, kemudian menjadi setiap tindakan yang didasari kepada ilmu pengetahuan yang dia lakukan itu secara rutinitas, itu adalah menjadi sebuah bahagian dari karakter. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat terus memberikan pencerahan-pencerahan dalam pengembangan dan harapan di masa yang akan bahwa Islam akan mencapai puncak keemasannya sebagaimana pernah dicapai oleh para pendahulu kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat terutama bagi kami secara pribadi dan pada semua jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.